Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat berhenti di jalur mereka. Diiringi oleh suara teriakan marah, seorang pembudidaya hantu yang mengenakan jubah hitam dengan cepat muncul di depan mereka. Ada lubang satu persatu, terutama rambut di bagian atas kepala, yang sangat berantakan, banyak rambut yang terjerat menjadi satu, seperti sarang rumput. Di tangannya, dia melambaikan pisau perang, yang juga agak compang camping, dan dia terus mengayunkannya, seolah-olah ada banyak musuh di depannya, tetapi kenyataannya, matanya kosong, dan tidak ada. Bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Penggarap hantu mengacungkan pedang hitam pekat, meraung terus-menerus, dan aura pedang terus-menerus keluar dari pedang, dan aura pedang ini jatuh ke laut mati dan segera mati. Tersapu oleh ombak di laut mati, tidak ada goncangan, dan air laut mati di bawah langsung kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Penanam hantu ini terus mengayunkan pedangnya, dan dengan cepat mendekati Qin Chen dan yang lainnya, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Sombong, berani bertindak liar di depan Tuan Muda Chen, berpura-pura bahwa leluhur tidak ada. Melihat pembudidaya hantu mendekat dengan pedang, Wangu Mingzu meraung, dan menghentikan Qin Chen dalam sekejap, bergerak dia melihat sangat setia untuk melindungi Tuhan, dan pada saat yang sama, pemahaman semua tulang di tubuhnya meresap dalam sekejap, dan ketika dia mengangkat tangannya meledak. Wan Gu Senior, luangkan waktumu. Setan tua Suangui berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum teriakannya selesai, serangan Wan Gu Mingzu telah menyapu, dan domainnya menutupi area itu pada saat yang sama. Seorang pembudidaya hantu berpakaian hitam, pada saat domain Wangu Mingzu menutupi pihak lain. Sebelum serangan mendarat pada pembudidaya hantu berpakaian hitam ini, pembudidaya hantu berpakaian hitam itu jatuh dengan kepala terlebih dahulu, dengan benturan keras, jatuh ke laut mati di bawah. Air laut mati yang bergulung langsung menyelimuti pembudidaya hantu berpakaian hitam ini. Dalam sekejap mata, pembudidaya hantu berpakaian hitam ini langsung terkorosi oleh laut mati yang gelap gulita. Di bawah mantelnya, ada baju besi hitam. Segera setelah baju zirah itu terbuka, Qin Chen dan yang lainnya melihat beberapa bekas luka di baju zirah itu. Bekas luka ini jelas tidak terkorosi oleh niat membunuh di sini, tetapi tampaknya diserang oleh semacam senjata berbentuk pesawat ulang-alik, yang dikemas dengan padat, setidaknya puluhan atau ratusan. Dan sekarang, armor hitam pekat inilah yang untuk sementara menahan korosi laut mati untuknya, tetapi bahkan armor hitam pekat ini tidak bisa menahan air laut mati terlalu lama, armor hitam secara bertahap meleleh. Pada saat ini, iblis tua Suangui tiba-tiba menjerit pelan, dan aura hantu hitam dengan cepat menyebar keluar. Aura hantu hitam ini melilit pembudidaya hantu berpakaian hitam di laut mati seperti tali tebal. Pada saat aura hantu hitam yang dilemparkan oleh hantu tua Suangui menyelimuti pembudidaya hantu berpakaian hitam, aura hantu hitam yang dilepaskan oleh hantu tua Suangui dengan cepat terkorosi oleh air laut mati. Sebelum aura hantu hitamnya benar-benar terkorosi, pembudidaya hantu berbaju hitam ini langsung diambil dari laut mati oleh energi hantu hitam dari iblis tua Suangui. Tuanku, orang ini sudah mati. Iblis tua Suangui hanya melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini seharusnya telah disusupi oleh niat membunuh di laut mati, menyebabkan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ketika domain senior Wan Gu menekannya, orang ini tidak bisa lagi bertahan, jadi dia jatuh ke laut mati dan mati. Qin Chen dan yang lainnya juga mendekat saat ini dia datang dan mendarat tidak jauh dari indera ketuhanannya menyapu dirinya dan menemukan bahwa pria itu penuh dengan bekas luka dan telah meninggal dunia. Ini adalah pembudidaya hantu di puncak tingkat kedua, karena dia kehilangan akal sehatnya di laut mati, dan akhirnya mati dalam pembunuhan tanpa akhir hingga sumber aslinya habis, yang tidak bisa dikatakan sebagai semacam kesedihan. Saya tidak tahu berapa lama dia berjuang, dan saya tidak tahu berapa lama dia berkorban. Tahu berapa kali dia mengorbankan serangan itu. Tapi orang seperti itu yang bisa menjadi leluhur dari kekuatan tertinggi di medan bintang di lautan alam semesta, tetapi meninggal di sini secara misterius, mungkin dia adalah orang terkenal di luar tanah terlantar, tetapi tidak ada yang tahu saat ini kejatuhannya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan baru saja akan meminta Suangui Laomo untuk mengubur tubuh lawannya di laut mati,
Tiba-tiba bayangan hitam datang dari kejauhan, dan tiba di depan Qin Chen dan yang lainnya dalam waktu singkat. Ini adalah pembudidaya hantu yang memegang senjata ulang-alik hitam di tangannya. Setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya serta pembudidaya hantu berpakaian hitam terjerat dengan setan tua hantu misterius, ekspresi orang ini tiba-tiba berubah, dan dia tanpa sadar mundur. Namun, langit di atas laut mati penuh dengan uap air dan kabut, dan ada niat membunuh yang tak ada habisnya di sini, dan perasaan spiritual tidak dapat memata-matai terlalu jauh, jadi ketika orang ini melihat Qin Chen dan yang lainnya, dia sudah sangat dekat dengan Qin Chen dan yang lainnya, tepat ketika dia akan mundur, dia langsung diselimuti oleh domain Myriad Bone Nether Ancestor. Tuan Muda Chen, ini dia satu lagi. Bawahan ini pasti tidak akan membiarkan dia mati di sini. Jika Tuan Muda Chen memiliki sesuatu untuk ditanyakan, Anda bisa bertanya. Wan Gumingzu buru-buru berkata, domain sudah menyelimuti lawan. Tuanku, saya baru saja lewat di sini secara tidak sengaja, dan saya tidak bermaksud menyinggung tuan-tuan ini, tolong maafkan saya. Orang ini diselimuti wilayah leluhur Myriad Bone Nether, dan segera memberi hormat dengan panik. Qin Chen melirik satel hitam di tangan orang ini dengan ringan, dan berkata dengan ringan, ayo kita bunuh. Petik 2. Hah. Wan Gumingzu terkejut. Ada jejak kepanikan di mata pria itu, dan dia buru-buru berkata, tuanku, tolong maafkan saya dari Gunung Penjara Hei, tolong. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya berdarah menyelimutinya. Bahkan sebelum dia punya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Di depan orang dewasa, kamu berani menyebutkan latar belakangmu sendiri, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Leluhur hantu iblis darah mendengus dingin, lalu berbalik dan memberi hormat pada Qin Chen, tuanku, orang tercela ini telah dipenggal oleh bawahannya. Pada saat ini, iblis tua Suangui memberi hormat dan berkata, tuanku, orang ini seharusnya adalah pemburu laut mati. Dia seharusnya membunuh kultivator hantu berpakaian hitam tadi. Serangan diam-diam dari pembudidaya hantu lainnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, ayo pergi. Iya. Suangui Laomo dengan cepat melemparkan tubuh pembudidaya hantu berpakaian hitam ke laut mati di tengah. Hexuevin Ghost Ancestor segera mengikuti Qin Chen dan terus terbang ke depan. Beberapa saat kemudian, pembudidaya hantu berbaju hitam benar-benar ditelan oleh air laut mati, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, seolah-olah orang seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Di belakang Qin Chen dan yang lainnya, Wang Gumingzu tertegun apa yang terjadi. Dia dengan cepat mengejarnya, mendatangi iblis tua Suangui, dan berbisik, Suangui, pemburu laut mati apa? Bukankah pembudidaya hantu berpakaian hitam mati karena niat membunuh? Apa hubungannya dengan orang itu sebelumnya? Setan tua Suangui melirik Wang Gumingzu dengan curiga, senior, meskipun pembudidaya hantu berpakaian hitam memasuki tubuhnya dengan niat membunuh, pada kenyataannya, orang-orang yang datang kemudian telah mengikuti pembudidaya hantu berpakaian hitam sebelumnya. Dan ketika dia tidak sadarkan diri, dia terus menyerangnya, itulah sebabnya orang ini memiliki begitu banyak luka, masih ada peluang untuk bertahan hidup, tapi sayang sekali. Suangui Laomo menggelengkan kepalanya, di Forsaken Land, kami menyebut orang-orang seperti itu pemburu laut mati, yang sangat tercela.